yang akan dipindah oleh Allah ke surga, yaitu Jabal Uhud, Bapak Ibu. Kenapa disebut Jabal Uhud? Karena disitulah tempat saksi bisu pertempuran antara orang Islam dan orang kafir, yang mana sebelum terjadinya perang Uhud ada perang pertama yang dikenal dengan perang Badar. Perang apa? Perang Badar, yang mana orang Islam pada waktu itu ketika terjadinya perang Badar, orang Islam mengalami kemenangan. Akan tetapi orang kafir tidak tinggal diam. Orang kafir ingin membalas dendam, terutama perempuan yang bernama Hindun. Hindun dari golongan orang kafir ingin balas dendam kepada orang Islam. Karena ketika terjadinya perang Badar, orang tuanya Hindun, suaminya Hindun dan kakaknya Hindun terbunuh di perang Badar oleh pamannya baginda Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Hamzah. Akhirnya terjadilah perang kedua, Bapak Ibu, yang dikenal dengan perang Uhud, yang mana perang Uhud tersebut jumlah dari pasukan muslimin itu sebanyak 1000 orang, sedangkan dari pasukan kafir jumlahnya 3000 orang. Jadi lebih banyak pasukan kafir daripada pasukan muslim. Akhirnya disitulah Rasulullah SAW memberitahukan kepada penduduk kota Madinah bahwasanya besok kita akan berperang melawan orang kafir yang dikenal dengan perang Uhud. Akhirnya berangkatlah 1000 pasukan dari golongan orang Islam. Ketika di tengah-tengah perjalanan 300 orang tidak ikut berperang, Bapak Ibu, yang dikenal dengan kaum Khawarij. Kaum apa? Kaum Khawarij. Jadi sisanya tentara Islam cuma 700. Ayo. Baik, saya potong sebentar, Bapak Ibu. Sebelah kiri ini yang dikenal dengan Masjid Sab'ah, dan di atas, Bapak Ibu, ada bangunan di atas gunung. Itu yang dikenal dengan benteng atau pos penjaga Abu Bakar As-Siddiq, ya. Inilah yang dikenal dengan Masjid Khandaq atau Masjid Sab'ah. Kenapa disebut dengan Masjid Sab'ah? Karena dahulu di sini, Bapak Ibu, terdiri dari 7 pos, dari 7 benteng, sehingga kerajaan Saudi membongkar benteng pertama lalu dijadikan masjid. Tadi saya jelaskan sejarahnya tentang Masjid Khandaq. Jadi ketika kaum muslimin berangkat dari kota Madinah menuju ke Jabal Uhud, yang semulanya jumlah tentara pasukan muslimin 1000 orang, ketika di tengah-tengah perjalanan ada orang yang memprovokasikan, sehingga apa? 300 orang tidak ikut, sehingga tentara Islam cuma sisa 700, sedangkan tentara kafir jumlahnya 3000. Jadi perselisihannya luar biasa, Bapak Ibu. Lebih banyak tentara kafir daripada tentara Islam. Akhirnya berangkatlah tentara Islam sebanyak 700 orang menuju ke Jabal Uhud. Ketika sampai di Jabal Uhud, disitulah Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah supaya jangan pernah turun dari Jabal Rumat. Jabal apa? Jabal Rumat. Nanti Bapak Ibu, di depan Gunung Uhud ada bukit kecil yang dikenal dengan Bukit Pemanah atau Bukit Rumat. Ketika orang Islam sampai di Jabal Uhud, disitulah Rasulullah SAW berkata kepada 50 pasukan pemanah supaya jangan pernah turun dari Jabal Rumat apapun yang terjadi, kata Rasulullah. Akan tetapi Bapak dan Ibu, 49 orang tergiur dengan harta rampasan sehingga cuma sisa 1 orang yang tidak turun, yang dikenal dengan Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair, Bapak dan Ibu, adalah seorang pemuda yang baru saja menikah di kota Madinah. Misalkan Mus'ab bin Umair menikahnya sekarang, nanti malam Mus'ab bin Umair malam pertama beserta istrinya. Ketika menjelang subuh, disitulah Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya nanti subuh kita akan berangkat menuju ke Jabal Uhud untuk melawan tentara-tentara kafir. Sehingga apa? Mus'ab bin Umair. Baik Bapak Ibu, sepotong sebentar ya. Di depan kita sebelah kiri Bapak Ibu ada sebuah masjid, cuma nggak kelihatan, ada menara putih.
Ini yang dikenal dengan Masjid Kiblaten. Masjid apa? Masjid Kiblaten. Masjid yang mempunyai dua arah kiblat, sebelah kiri ya. Cuman kita nggak turun. Nanti kita turunnya di Jabal Uhud. Jadi saya jelaskan tentang Masjid Kiblaten. Jadi ketika Mus'ab bin Umair malamnya mewajibin istrinya, pas subuh-subuh baginda Rasulullah SAW memberitahukan kepada penduduk kota Madinah bahwasanya sekarang habis sholat subuh kita harus berangkat menuju ke Jabal Uhud untuk berperang melawan tentara kafir. Sehingga Mus'ab bin Umair Bapak Ibu lupa tidak mandi besar, langsung berangkat menuju ke Jabal Uhud. Baik, sebentar lagi Bapak Ibu ya, di depan kita sudah nampak Jabal Uhud, satu-satunya gunung yang akan dipindah oleh Allah ke surga. Jadi nanti Bapak Ibu diusahakan yang punya penyakit encok, asam urat, buka kos kakinya, injak Jabal Uhud ya. Mudah-mudahan ketika kita menginjakkan kaki kita di Jabal Uhud, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita Allah angkat, amin Allahumma. Dan mudah-mudahan pijakan kita di Jabal Uhud menjadi saksi bahwasanya kita pernah menginjakkan tempat yang akan dipindah oleh Allah ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika terjadinya perang Uhud Bapak Ibu, jumlah dari tentara kaum muslimin sebanyak 700 orang, sedangkan tentara kaum kafir sebanyak 3.000 orang. Yang mana tentara kafir dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Khalid bin Walid. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid Bapak dan Ibu adalah pemimpin dari pasukan berkuda dari tentara kafir, yang mana Khalid bin Walid terkenal strategi peperangannya. Meskipun dia seorang pemuda, tapi strategi peperangannya luar biasa. Ketika Khalid bin Walid ditunjuk menjadi pemimpin dari golongan kafir, disitulah Khalid bin Walid beserta pasukan berkudanya memerintahkan supaya menghamburkan harta rampasan. Tujuannya kenapa? Tujuannya agar orang Islam yang 50 pasukan pemanah yang ada di atas bukit Jabal Rumat tergiur dengan harta rampasan lalu turun. Ketika turun, disitulah posisinya diganti oleh Khalid bin Walid. Baik, sebentar lagi Bapak Ibu ya, kita akan sampai. Nanti saya akan tunjukkan di mana posisinya orang kafir dan di mana posisinya orang Islam ketika berperang di jalan Allah. Jadi orang kafir pada waktu itu Bapak dan Ibu jumlahnya 3.000 orang, sedangkan orang Islam jumlahnya 700 orang. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun balas dendam. Hindun memerintahkan kepada seorang budak, yang mana budak tersebut pinter menombak, strateginya pinter menombak. Hindun memerintahkan supaya menombak kepada seorang laki-laki yang bernama Sayyidina Hamzah, yang mana Sayyidina Hamzah itu adalah paman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat langsung seperti apa tempat pasukan Islam dari pasukan pemanah berada dan seperti apa pasukan kafir berada. Jadi pasukan Islam, seandainya pada waktu itu orang Islam mengikuti perintah Rasulullah, tidak turun dari Jabal Rumat, otomatis orang Islam mengalami kemenangan. Akan tetapi orang Islam tidak mengikuti perintah Rasulullah karena orang Islam tergiur dengan harta rampasan yang dihamburkan oleh pemimpin orang kafir yang bernama Khalid bin Walid. Bu, masih ada. Mari Bapak Ibu, sebelum kita sampai di Jabal Uhud, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismikallahumma. Ahya. Wa bismika amud.
Gara-gara makan kurma tadi nyicipin ya, 1 kali halal, 2 kali halal, 3 kali haram. Baik Bapak Ibu, sebelah kiri dari ujung sana sampai ke ujung sini Bapak Ibu, ini semuanya Jabal Uhud ya. Jadi gunung inilah satu-satunya gunung yang akan dipindah oleh Allah ke surga. Nanti di depan Jabal Uhud Bapak dan Ibu ada bukit kecil yang dikenal dengan Bukit Rumat atau Bukit Pemanah, yang mana disitulah baginda Rasulullah SAW ketika terjadinya perang Uhud, baginda Rasulullah memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah supaya jangan pernah turun dari Jabal Rumat apapun yang terjadi, kata Rasulullah. Akan tetapi 49 orang tergiur dengan harta rampasan, sehingga cuman sisa 1 orang yang tidak turun, yang dikenal dengan Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Ketika Khalid bin Walid melihat pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat, Khalid bin Walid, pemimpin dari tentara kafir, memerintahkan kepada pasukan berkudanya supaya memutari Jabal Uhud, lalu menggantikan tempat pasukan pemanah yang berada di Jabal Rumat. Ketika diganti, disitulah Bapak dan Ibu, cuman sisa 1 orang dari tentara Islam yang berada di Jabal Rumat, karena beliau mengikuti perintah Rasulullah. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Pada waktu itu Mus'ab bin Umair memegang bendera tauhid, memegang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dipegang oleh tangan kirinya. Akhirnya Khalid bin Walid memerintahkan kepada pasukannya supaya menebas tangannya Mus'ab bin Umair. Ketika tangannya Mus'ab bin Umair putus sebelah kiri, bendera mau jatuh ke tanah, dipegang oleh tangan kirinya. Ketika tangan kirinya ditebas oleh tentara kafir, bendera mau jatuh, dipegang oleh kakinya. Ketika kakinya ditebas, disitulah bendera tauhid la ilaha illallah jatuh ke tanah. Jadi di zamannya Rasulullah Bapak dan Ibu, ketika bendera sudah jatuh ke tanah, berarti orang tersebut mengalami kekalahan. Jadi tangannya Mus'ab bin Umair semuanya putus. Tangannya putus, kakinya juga putus. Sehingga apa? Mus'ab bin Umair ketika meninggal di perang Uhud, yang memandikan Mus'ab bin Umair adalah 70 malaikat. Karena apa? Karena Mus'ab bin Umair ketika ikut perang, Mus'ab bin Umair lupa tidak mandi besar ketika sudah mewajibin istrinya. Yang memandikan adalah 70 malaikat. Baik Bapak Ibu, sebelah kiri ini ada bukit kecil Bapak Ibu ya. Ada orang yang mendaki, itu yang dikenal dengan Bukit Pemanah. Bukit apa? Bukit Pemanah atau Jabal Rumat. Disitulah Bapak dan Ibu Rasulullah SAW memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah supaya jangan pernah turun dari Jabal Rumat apapun yang terjadi, kata Rasulullah. Akan tetapi 49 orang tergiur dengan harta rampasan, sehingga cuman sisa 1 orang yang tidak turun, yang dikenal dengan Mus'ab bin Umair. Dan disinilah Bapak dan Ibu ketika terjadinya perang Uhud, yang meninggal di perang Uhud jumlahnya 70 syuhada Uhud. Jadi orang yang gugur di perang Uhud sebanyak 70 orang, termasuk pamannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah. Siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah? Yang membunuh Sayyidina Hamzah adalah seorang budak yang bernama Wahsi, yang mana budak tersebut diperintahkan oleh seorang perempuan yang bernama Hindun. Sayyidina Hamzah Bapak dan Ibu ketika terbunuh di perang Uhud, Wahsi menombak Sayyidina Hamzah dengan jarak 7 meter. Ketika ditombak lurus di hatinya Sayyidina Hamzah. Ketika Sayyidina Hamzah jatuh, disitulah Hindun menghampiri jasadnya Sayyidina Hamzah. Hindun ketika menghampiri jasadnya Sayyidina Hamzah, Hindun membawa sebuah pedang Bapak Ibu. Ketika sampai di jasadnya Sayyidina Hamzah, dadahnya Sayyidina Hamzah dibelah oleh Hindun, lalu hatinya dimakan oleh Hindun. Karena Hindun benci
ketika terjadinya perang Badar, pamannya Hindun, kakaknya Hindun dan suaminya Hindun dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Jadi Hindun ingin balas dendam. Saking bencinya Hindun kepada Sayyidina Hamzah, ketika Sayyidina Hamzah meninggal di perang Uhud, dadanya dibelah lalu hatinya dimakan. Makanya bapak-bapak jangan pernah menyakiti perempuan. Kalau sampai perempuan disakiti, hatinya dimakan oleh perempuan. Seperti Hindun. Saking sakitnya hatinya Hindun kepada Sayyidina Hamzah, hatinya Sayyidina Hamzah lalu dimakan oleh Hindun. Bangun semua. Tadi pada tidur. Asar. Bapak Ibu ya, nanti kita jangan ke atas karena kita ngejar waktu untuk sholat Jumat di Masjid Nabawi. Kita nanti turun, kita nanti bertawassul kepada syuhada yang gugur di perang Uhud. Ini Bapak Ibu, di samping kita ada pagar. Di dalam pagar tersebut terdapat 70 syuhada Uhud. 70 orang yang meninggal di perang Uhud, termasuk pamannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah.